Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haskal Fahmi Yahya, NIM 2212 44136. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi SaaS Manajemen Rumah Makan, Flutter Firebase Multi Restoran, Single User Restoran, MVP namanya itu. Tujuan proyek ini itu untuk mendefinisikan kebutuhan untuk minimum viable produk MVP dari aplikasi SaaS manajemen rumah makan. Tujuan utama MVP-nya adalah untuk menyediakan platform yang dapat digunakan oleh berbagai rumah makan sebagai pelanggan atau bisnis terpisah untuk mengelola menu inventaris bahan baku dasar, operasional kasir, dan mendapatkan laporan penjualan dasar. Setiap rumah makan akan diwakili oleh satu akun pengguna. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan Flutter untuk front end dan Firebase sebagai back end dengan arsitektur multi restoran di mana setiap rumah makan memiliki data yang terisolasi dalam Vestor database yang terpisah dalam suatu proyek Firebase utama yang Anda kelola. Aplikasi ini akan didistribusikan melalui Play Store dengan model berlangganan. Lingkup MVP-nya itu ada manajemen rumah makan dan manajemen akun pengguna. Ada manajemen menu dan kategori, point of sales dengan pembayaran tunai dan sederhana, manajemen inventaris bahan baku, manajemen resep, laporan dasar penjualan. Fitur yang nantinya akan dikembangkan itu ada manajemen meja, akuntansi dasar yang detail, manajemen langganan, dan fitur-fitur yang lainnya. Oke, sekarang kita coba buka aplikasinya. Aplikasinya itu seperti ini ya, teman-teman. Coba kita arahkan ke sini. Sama kan ini, sama dengan aplikasi yang itu, oke. Ini itu ada halaman daftar di sini. Kita bisa pendaftarkan restorannya. Tapi di sini saya sudah punya akun, jadi kita tinggal login saja. Kita login dengan akun yang sudah kita buat. Oke, ini aplikasi pada halaman dashboard kurang lebih seperti ini, menampilkan statistik hari ini. Ini ada aksi cepat ini untuk tombol-tombol yang ingin cepat digunakan. Ada peringatan stok menipis, ada ringkasan inventory, seperti total bahan, stok menipis, stok kritis, dan total nilainya. Ada ringkasan supplier juga, ada total supplier, supplier aktif, supplier non aktif, dan presentase aktifnya. Ada ringkasan pengeluaran seperti total pengeluaran, jumlah transaksi, rata-rata, atau setting pengeluarannya. Pertama itu ada halaman profil ini digunakan untuk mengedit profil kita seperti nama, alamat, nomor telepon, email. Ini ada fitur ganti password juga. Oke, untuk menu pertama itu ada tampilan menu. Di sini itu kita bisa menambahkan menunya. Ini ada menu kategori juga. Ini kita bisa menambahkan CRUD di sini tuh kita bisa menambahkan kategori menunya. Kita coba tambahkan seperti minuman. Deskripsinya ini kita isi sesuai keinginan ya. Misal minuman es kita tambah. Di sini sudah muncul ya minumannya. Ini kita bisa edit juga. Misal kita kasih angka 1, 2, 3. Oke, maka akan berubah. Di sini fitur editnya itu sudah berjalan dengan normal. Ada juga fitur delete di sini. Coba kita delete. Hapus kategori ini ya. Maka di aplikasinya itu tadi terhapus. Fungsi hapusnya itu berarti berjalan dengan lancar. Untuk menunya ini kita coba tambahkan menu ya. Misal nasi goreng. Harganya misal kita kasih 12.000. Kategorinya itu makanan berat yang kita buat tadi kategorinya. Deskripsinya kita buat sesuka hati. Kita tambahkan.
Di sini sudah muncul ya. Kita coba fitur editnya. Misal kita ganti namanya nasi goreng ayam. Terus kita simpan. Apakah tersimpan? Fitur editnya berjalan dengan lancar. Kita coba fitur hapusnya. Kita hapus. Oke. Di sini fitur hapusnya telah berjalan dengan lancar. Di sini ada juga menu untuk mengatur resep. Ini kita sudah membuatnya, itu ada menu resep sotonya ini. Ada ringkasan biaya, bahan mahal atau tidak, ada rekomendasi juga. Di sini ada juga fitur edit seperti edit pada resepnya, itu edit menunya, atau bahan bakunya, atau kuantitas per porsinya. Di sini juga kita ada menu delete-nya ini. Kita coba tambahkan saja punya soto, bahan bakunya kita cabai, satu, satuannya kita coba ons ya, tambah. Resep ini sudah ada. Jika sudah ada itu akan ada peringatannya karena kita tambahkan persis. Coba kita fitur editnya di sini ya. Atau kita coba fitur delete-nya yang ada di sini juga kita bisa. Tinggal klik ini, menu ini ya, hapusnya. Untuk di halaman inventory itu kita ada mengatur bahan baku seperti cabai. Ini kita sudah ada. Kita tambahkan lagi seperti bawang misal. SKU-nya ini opsional. Misal kita kasih G1. Satuannya misal kita kasih kilogram. Harga belinya itu berapa? Coba kita masukkan harga 20.000. Stok awalnya itu 12 kilogram misalnya. Minimum ini krisis yang memerlukan restock. Ini misal kita kasih 2. Ini kritisnya itu berapa kilo? Kita misal kita bagikan 1 ya ini. Nah, menunya sudah ada. Kita juga bisa hapus, restock, simpan CRUD di sini. Kita juga bisa. Di halaman operasi itu ada menu pos. Menu pos itu apa? Menu pos ini kasir ya teman-teman. Misal kita masukkan menunya itu soto, kita tambahkan kuantitasnya itu 9, kita tambahkan. Di sini sudah muncul seperti struk ini, terus kita masukkan tunai yang diterima, misal kita kasih harganya itu 90.000, proses transaksi. Transaksi itu berhasil disimpan, nantinya masuk di laporan ini, menu penjualan laporan. Ini soto ada 17 yang terjual karena sebelumnya saya sudah menunjukkan daftar transaksi. Ada ringkasan penjualan yang baru ini, ada total pendapatan, ada rata-rata transaksi, total transaksi. Ini juga kita bisa pilih periodenya untuk laporan transaksinya. Di sini juga saya telah menambahkan fitur baru yaitu karyawan. Di sini kita bisa mengedit karyawan ya, kita bisa menambahkan karyawannya seperti nama lengkap, misal kita tambahkan namanya ya. Kita tambahkan alamat juga, nomor ID ini terserah ya. Kita kasih berapa. Ini untuk posisinya, misal kita kasih manajer, kita tambahkan. Di sini manajemen karyawannya sudah teratur ya. Kita juga bisa mengatur manajemen gajinya. Kita bisa tambahkan jadwal kerjanya juga. Kita juga bisa edit di sini. Kita bisa juga menonaktifkan karyawannya seperti ini. Karyawan ini berarti nonaktif. Jika kita aktifkan kembali, berarti karyawannya aktif. Kita bisa melihat ini data-data karyawannya. Ada juga halaman manajemen gaji. Di sini kita bisa manajemen karyawan saya. Coba kita tambahkan manajemen tadi ya. Kita atur gajinya. Ini ada gaji pokoknya, misal kita kasih 3 juta. Tarif per jamnya misal kita kasih 30.000. Tarif lemburnya misal kita kasih 35.000. Tunjangannya misal kita kasih 20.000. Potongannya misal kita kasih 50.000. Denda keterlambatan misalnya kita kasih 50.000. Denda absensi kita kasih 100.000. Coba kita simpan dulu ya ini. Di sini kita sudah bisa di pengaturan gajinya. Kita juga bisa hitung gajinya juga.
Misal dari bulan 6 tanggal 7 sampai bulan 7 tanggal 7 kita hitung. Ini ada hasil perhitungan gajinya, yaitu gaji bersihnya itu ada 2.970.000 karena nggak ada keterangan untuk ininya, catat pembayarannya. Kita coba untuk pemberian tunai, transfer bank atau debit atau e-wallet kita bisa atur, kita catat saja. Nanti itu hasilnya akan muncul di sini. Untuk jadwal ini kita bisa atur misal jadwal absensi atau permintaan atau kita bisa atur mingguan, bulanan atau harian. Kita tambahkan jadwalnya saja. Misal kita pilih karyawan tadi Pak Ijo ini, shiftnya kita coba bisa kita siang, malam atau libur. Kita mulai misal pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore misal terjadwal catatan opsionalnya berarti kita tambahkan apa yang kita inginkan misal bagus tambah ini bisa juga ini masuk ya manajemen jadwalnya kita juga bisa melihat pengeluaran di sini ada tambah pengeluaran misal kita pengeluaran apa nih misal pembelian bahan baku misal bawang jumlahnya berapa kita bisa catat misal 200.000 operasionalnya kita bisa atur atau gaji sewa listrik kita bahan baku pembayaran tunai ini deskripsinya opsional berarti misal kita kasih deskripsi lunas kita tambahkan di sini maka akan muncul manajemen pengeluarannya ya itu ada di sini muncul kita bisa edit juga di sini dan hapus juga. Oke, ada fitur supplier juga. Fitur supplier ini untuk manajemen itu. Kita beli bahan baku itu di mana? Misal nama suppliernya kita kasih. Nama kontaknya ini kita masukkan juga. Nomor telepon ini kita juga bisa masukkan. Emailnya ini kita opsional. Kita boleh masukkan juga. Ini alamatnya ini kita bisa masukkan juga. Kita tambahkan. Ini ada di sini ada juga ini jika kita nonaktifkan juga bisa ini fitur ini. Maka suppliernya itu nonaktif. Bisa kita edit juga atau bisa kita hapus juga. Coba kita hapus. Ini cara hapus ya teman-teman. Ini juga bisa bahan baku tadi kita sudah. Oke, aplikasinya sekilas seperti ini. Ada bisa memunculkan statistik harian, pengeluaran, laba bersih, transaksi, aksi-aksinya juga ada pos, menu, bahan, supplier, pengeluaran, kategori, resep, laporan, profil, ada karyawan, ada gaji, ada jadwal, ini semua yang telah tadi saya jelaskan. Ini ada stok menipis juga. Oke, sekian dari aplikasi manajemen warung makan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.